Halo teman-teman semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan unboxing sebuah produk yang tentunya itu akan sering banget kita gunakan. Nah, di sini teman-teman udah lihat barang apa yang akan kita bongkar, yaitu sebuah baterai. Nah, ini baterai apa kira-kira? Nah, teman-teman, ini sebenarnya baterainya itu seperti baterai jam dinding biasa. Tapi dalam dunia teknologi yang kita geluti sehari-hari, tentunya baterai jam dinding ini sering juga kita pakai untuk kebutuhan seperti baterai untuk mouse ataupun untuk kamera ya. Karena pada dasarnya untuk baterai ini sendiri secara versi secara size itu sendiri antara jam dinding sama baterai mouse ataupun baterai kamera kurang lebih sama. Dan hari ini kita akan membongkar sebuah baterai dengan sebuah merek namanya MyBoring, dan baterai ini itu tentunya bisa di-charge. Jadi teman-teman mungkin udah tahu kalau seandainya baterai itu bisa dicas, tapi apakah baterai yang udah dicas itu mempunyai kemampuan yang sama seperti waktu awal kita membeli? Nah, kita akan bongkar dan nanti kita akan review pada saat penggunaan baterai ini udah kita gunakan berhari-hari. Nah, oke, pertama kita akan bongkar terlebih dahulu ya baterainya. Nah, di sini baterainya kita beli ini 4 pieces ya di dalam box ini. Nanti kita akan harganya dan lain sebagainya kita akan jelasin juga, dan juga kegunaan dan pembahasannya seperti apa, termasuk 1,5 AA ataupun 3300 ini apa sih sebenarnya. Nah, nanti semuanya akan kita bahas. Oke, pertama kita akan bongkar terlebih dahulu ya untuk boxnya ini sendiri. Kita lihat di dalamnya ini dapatnya apa aja. Oke, kita akan bongkar terlebih dahulu. Wah, kayaknya kegedean banget ini ya. Guntingnya kegedean banget. Ini harusnya pakai karter tadi ya, tapi nggak apa-apa. Nah, bisa nih kita buka, bisa, masih ke segel. Nah, kita bongkar. Nah, teman-teman, ini baterainya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Baterainya ada 4 buah, sama sih seperti yang kita pesen tentunya. Di sini kita dapat sebuah USB seperti pada keterangan box ini kan juga ada keterangannya ya. Nah, nih kita akan dapat satu USB cable kayak gini. Nah, ini fungsinya nanti untuk ngecas ya. Jadi kalau untuk proses chargingnya juga nggak rumit banget, jadi tinggal dicolok aja seperti ngecas handphone pada umumnya ya. Waktu kita charging handphone itu pada dasarnya sama aja ya. Cuman ini bedanya nggak ada kepalanya ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya nanti beli, teman-teman kalau nggak punya kepalanya, tapi rata-rata harusnya punya karena kan ini ya USB biasa aja. Jadi untuk charger handphone apapun bisa aja ya. Nah, ini seperti ini yang kita dapat, dan satu buah manual book ya, seperti ini. Oke, tapi kita nggak usah bahas lah manual booknya ya, kita langsung bahas dari baterainya itu sendiri. Oke, nah untuk baterainya ini sendiri di sini mungkin agak kebingungan cara memilih dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelasin satu persatu. Nah, oke teman-teman, kita akan jelasin di sini dari yang pertama ya. Mungkin yang pertama di sini keterangannya adalah 1,5. Di sini 1,5 voltasenya, dan juga ada tulisan AA. Nah, itu sebenarnya apa, dan juga 3300 mWh ini sebenarnya apa. Jadi teman-teman, ini penting banget sebelum teman-teman membeli sebuah baterai yang tentunya nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Maksudnya kebutuhan dari kualitas dari daya baterai itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, pertama untuk yang 1,5 ini sendiri, teman-teman bisa lihat ya, ini 1,5 ini lebih ke voltasenya ya. Voltasenya lebih ke tegangannya nih. Biasanya kan ada keterangannya ya, setiap produk itu tentunya pasti ada keterangannya, dia itu butuh berapa voltase, tegangannya butuh berapa. Ada yang butuh 1,5, ada yang butuh kemudian 12 voltase, seperti produk yang gede-gede juga ada tuh, kayak mungkin Aki itu mengeluarkan 12 ya voltasenya dan lain sebagainya. Tapi untuk yang 1,5 ini sendiri teman-teman, 1,5 ini sendiri untuk kebutuhan dari
kamera dan juga untuk mouse ini udah bisa dipakai ya untuk tegangannya ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan membahas soal baterai ya. Baterai AA itu sebenarnya apa? Nah, di sini saya akan coba jelaskan teman-teman. AA itu sebenarnya lebih ke versinya aja ya, versi dari size-nya ataupun ukurannya. Di sini saya coba ilustrasikan, teman-teman bisa lihat ya. Di sini kalau baterai AA ukurannya segini, biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu udah sering kita pakai sih. Tentunya untuk baterai jam dinding biasanya. Kalau yang pakai mouse Bluetooth atau wireless itu biasanya dipakai di mouse juga ada yang pakai ukuran segini ya, ukuran AA ya. Kalau ukuran A-nya 3 kali ini yang lebih kecil lagi seperti ini ya. Jadi beda biasanya untuk baterai remote ya, remote TV atau apa biasanya ukurannya A3 kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat perbedaannya, nah ini perbedaannya ada varian-variannya seperti ini ya. Ini variannya beda-beda, jadi teman-teman tentunya bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kan. Untuk ukuran kan semuanya bisa lihat ya, tinggal mau beli yang model seperti apa ini ya. Dan untuk harga sendiri, ya di sini saya beli dari Tokopedia, teman-teman tentunya boleh beli dari mana aja nih di Tokopedia. Di sini tertera harganya 350.000. Dan kenapa harganya sampai segini? Tentunya karena mempunyai fitur untuk charging juga, dan mungkin dari segi brandnya juga udah oke, dan juga dari kapasitasnya. Nah, kapasitasnya di sini kapasitasnya kan tadi udah ada keterangannya 3.300 mWh. Nah, teman-teman di sini yang perlu diperhatikan ya. Biasanya kalau beli itu beda-beda ya. Ada yang 3.300 mAh, ada yang cuman mWh. Jadi apa sih yang membedakan? Kalau mungkin teman-teman nanti coba beli tapi di situ satuannya bukan mWh tapi mAh. Jadi satuan mWh itu biasanya lebih mahal ya, lebih mahal. Tentunya M-nya ini M kecil ya. Kalau M-nya ini M besar nggak mungkin ya. Teman-teman di sini bisa lihat ya. M-nya itu berarti di sini miliwatt per hour ya. Miliwatt per hour. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. Ini miliwatt per hour. Kalau M-nya gede itu bacanya bukan mili tapi mega. Tapi kan nggak mungkin baterai sekecil ini mempunyai kekuatan megawatt per hour, kecuali nanti udah pakai teknologi nuklir yang bisa diterapin ya, nggak tau lah ke depannya ya. Tapi di sini kalau kita beli soal baterai, tentunya dia ada yang satuannya mWh, miliwatt per hour. Hour itu artinya jam. Kalau ini masih mili, ini kalau kita konversi menjadi watt itu berarti 3.300 dibagi 1.000 berarti 3,3 watt ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian maksudnya apa sih 3,3 watt? Jadi kalau seandainya nih teman-teman di rumah punya lampu, nah asumsinya punya lampu aja ya. Kalau teman-teman di rumah ini punya lampu, yang lampunya itu kan biasanya ada 5 watt, ada 10 watt ya. Kalau teman-teman punya lampu yang lampunya itu dayanya itu sekitar 3,3 watt, dan kalau dipakai untuk baterai ini, artinya baterai ini akan habis dalam waktu 1 jam ya teman-teman ya. Di sini bisa lihat ya, kalau seandainya kapasitas dari lampu yang mau diuji coba itu sekitar 3,3 watt, maka berarti baterai satu ini akan habis dalam waktu 1 jam. Nah, bedanya teman-teman kalau seandainya beli dengan satuannya mAh atau miliampere per hour itu beda lagi, karena ampere itu harus dikonversi lagi menjadi watt biar teman-teman bisa paham. Contohnya kayak gini, belinya 3.300 contoh ya, 3.300 tapi bukan mWh tapi mAh. Jadi 3.300 itu dijadikan ampere dulu. Kalau belinya itu satuannya bukan mWh ya tapi mAh ya. 3.300 kita jadikan ampere terlebih dahulu, itu artinya dibagi 1.000 jadi 3,3. Nah, jadi akhirnya 3,3. Nah, gini. Terus kemudian dikali sama voltasenya. Kalau voltasenya 1,5 dikali 1,5. Nah, berarti wattnya itu sekitar 4,95. Tapi teman-teman di sini harus diperhatikan. Kalau seandainya teman-teman itu beli dengan satuan mAh, sekalipun di sini keterangannya 4,95, itu biasanya dia bukan tegangan, dayanya itu bukan daya watt murni. Biasanya itu hanya sekitar 70% atau berapa persen. Ini kalau seandainya kita kali 70% sama dengan, nah sekitar segini ya, sekitar 3,5 ya, berarti sama aja ya. Kalau seandainya
teman-teman itu belinya untuk satuannya mAh ya. Oke, tapi kalau seandainya agak bingung, teman-teman beli yang satuannya mWh. Kalau satuannya mAh harus dihitung kayak gitu. Jadi dari perhitungan ini kalau asumsinya 70% itu biasanya dayanya itu cuma sekitar segituan ya, nggak sampai 100% ya. Makanya ketemunya 3,4 ataupun 3,4 ini ya watt. Jadi kalau teman-teman punya lampu di rumah yang tegangannya 3,4 itu akan habis baterainya dalam waktu 1 jam. Oke teman-teman, di sini kita akan coba buka baterainya. Nah teman-teman di sini bisa lihat ya, baterainya bentuknya seperti ini. Tentunya ukurannya sesuai yang kita beli karena A2 ya, AA ya. Biasanya kita pakai untuk jam dinding bisa, ataupun untuk baterai mouse ataupun baterai kamera. Untuk audionya juga bisa juga seperti ini ya teman-teman. Dan untuk chargingnya juga mudah banget seperti ini. Kita tinggal colok aja. Teman-teman juga untuk perhatian juga, biasanya untuk proses chargingnya itu kurang lebih sekitar 2 jam udah penuh ya. Beda-beda sih untuk keterangannya. Di sini ada keterangannya juga ini untuk proses chargingnya. Nah ini full charging time 2 jam ya, 2 hours. Nah tentunya beda-beda ya teman-teman, sesuai dengan brand dari baterai itu sendiri dan juga sesuai dengan sesuai dengan kapasitas dan lain sebagainya lah, build quality dan lain sebagainya. Intinya membedakan lah, nggak semua baterai itu 2 jam penuh ya, tapi di keterangan produk yang kita beli ini 2 jam penuh. Nah seperti ini ya teman-teman. Intinya kalau kita pakai baterai ini kita enak, tinggal kita charge aja. Kita colok terus. Nah, di sini teman-teman juga ada keterangannya juga nih, recycle time sampai 1200 kali. Artinya baterai ini menurut dari produk yang tentunya udah di riset sih sama mereka, baterai ini bisa digunakan sekitar 1200 kali pengecasan. Jadi kita bisa pakai 1200 kali untuk baterai ini. Gimana teman-teman? Mantap nggak? Tentunya kalau untuk kebutuhan mouse dan jam dinding tentunya kurang ini ya, mungkin kurang worth it ya, karena habisnya juga lama juga satu baterai ini. Tapi kalau untuk kebutuhan kamera ataupun audio yang butuh dayanya gede, tentunya cepat habis. Dan biar nggak cepat habis, enaknya kita beli baterai yang bisa dicas kayak gini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini review kita soal baterai yang bisa dicas. Nanti kita akan coba gunakan dan kita akan uji apakah di selanjutnya ini baterai ini benar-benar berfungsi dengan semestinya, dengan 1200 kali charge masih aman. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video-video Neomic berikutnya.